Halo semuanya, perkenalkan saya Pak Wijaya. Saya adalah guru matematika dari SMA Negeri 1 Negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi statistika yang dipelajari di kelas 12 SMA. Nah, ada dua, yaitu pemusatan data dan penyebaran data. Kali ini kita akan mulai dengan pemusatan data, yaitu membahas tentang rata-rata. Oke, mari kita masuk ke materi. Untuk memahami materi rata-rata atau pemusatan data dan seterusnya, kita akan mulai dulu dari tabel distribusi berkelompok. Nah, sebelah saya ini disajikan data 40 dari nilai ulangan matematika, yaitu pada salah satu kelas 12X. Nah, begitu. Jadi nilainya ada 75, 67, dan seterusnya. Data ini masih acak. Nah, untuk membuat tabel distribusi berkelompok, yaitu adalah tabel ada baris dan kolom, kita harus menyajikannya dengan cara tertentu. Kita mulai dulu dengan mencari jangkauan. Silahkan dilihat. Oke, jadi jangkauan tersebut dirumuskan sebagai nilai terbesar atau X-max dikurangi nilai terkecil atau X-min. Silahkan. Sehingga pada data tersebut, nilai terbesarnya adalah 80 dan data terkecilnya adalah 35. Sehingga kalau dikurangkan 80 kurang 35 akan menjadi 45. Jadi ada 45 pada data tersebut. Kemudian kita harus menentukan yang namanya banyak kelas. Jadi dalam tabel itu ada yang namanya baris. Jadi banyak kelas itu berapa baris yang akan kita buat pada tabel. Oke, jadi masih kosong nih. Nah, banyak kelasnya dirumuskan dengan aturan Sturgas, yaitu 1 tambah 3,3 log N. Nah, di sini karena ada 40 data, N-nya adalah 40. Jadi kalau kita hitung 1 tambah 3,3 log N, itu hasilnya adalah 1 tambah 3,3 kurung buka 1,6021. Yaitu kalau kita hitung sama dengan 6,29. Jadi bisa dibulatkan sebagai 6 atau 7. Nah, kenapa 6 atau 7? Jadi kalau dibulatkan menjadi 6, jadi kelas ini kita bisa milih 6 atau 7, begitu. Nah, kemudian setelah menentukan kira-kira kelasnya 6 atau 7, ini kan nanti barisnya ada 6, jadi kita buat tabel, silahkan dilihat, ada 6. Oke, kita akan menentukan isi dari tiap kelas, atau istilahnya adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas itu adalah jangkauan tadi, yaitu 45 dibagi oleh banyak kelas, yaitu kita pilih misalnya 6. Jadi 45 bagi 6 itu adalah 7,5. Jadi kita bisa memilih 7,5 itu dekat dengan angka 8. Jadi kita pilih 8 atau 9. Maksudnya bagaimana? Kalau 6 kali 8 itu adalah 48. Yang mana data yang kita ingin masukkan 45, jadi termuat semuanya. Kalau kita pilih misalnya 6 dengan 9 kan 54, jauh dengan jumlah data. Jadi idealnya kita pilih banyak kelasnya, itu adalah sebanyak 6. Dan karena tadi kita memilih 8, jadi tiap kelas itu isi 8 tiap kelas. Oke, jadi itu kira-kiranya. Nah, jadi kita sudah memegang 6 dan 8. Terus bagaimana caranya kita menyajikannya ke dalam tabel distribusi? Silahkan kita cari data terkecil. Nah, di sana data terkecilnya adalah 35. Jadi kita pakai tangan nih biar membayangkan. Jadi 35 sampai berapa? Barisnya 8. Jadi 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Jadi kelas pertama itu terisi dari 35 sampai 42. Berikutnya, setelah 42 berapa? 43. Jadi kita isi 8 lagi. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oke, jadi data yang berikutnya adalah dari 43 sampai 50. Nah, jadi dan seterusnya sehingga akan terdapat tabel seperti ini. Sudah? Sudah kita mendapatkan ya. Jadi kelasnya itu ada 6 dan isi tiap kelas itu adalah 8. Seperti ini. Kemudian berikutnya menyesuaikan dengan frekuensi. Jadi data yang telah diurutkan tadi disesuaikan dengan misalnya dari yang kelas pertama adalah 35 sampai 42. Dicari berapa banyak datanya lalu diisi berapa
frekuensinya. Ini adalah contoh tabel yang sudah jadi. Oke, itulah perkenalan sekilas bagaimana tabel distribusi berkelompok itu dibuat. Jadi dengan memahami tabel distribusi, ada beberapa istilah seperti tadi: nilai maksimum X max, nilai minimum X min, jangkauan artinya selisih dari maksimum kurang minimum, panjang kelas, isi dari tiap kelas, tiap interval, banyak kelas, dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya, bagaimana mencari rata-rata dan contoh soal. Nah, pada tabel yang tadi kita memiliki sebanyak 6 kelas, 35 sampai 42. Maka titik tengahnya kalian bisa hitung, karena ada 8 ya, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Jadi tengah-tengahnya adalah data ke 4 dan 5, yaitu 38,5. Silahkan ditulis. Berikutnya kelas 43 sampai 50, tengah-tengahnya adalah 46,5. Berikutnya 51 sampai 58 adalah 54,5 titik tengahnya, dan seterusnya. Jadi selisihnya seperti itu. Kemudian berdasarkan rumus, yaitu adalah sigma frekuensi kali titik tengah. Jadi silahkan lakukan perkalian frekuensi, yaitu pertama adalah 3 kali titik tengahnya, yaitu tadi adalah 38,5. 3 kali 38,5, hasilnya seperti itu. Berikutnya 5 kali 4, 6,5, seperti ini, dan seterusnya. Nah, dari hasil perkalian tersebut, lakukan penjumlahan, yaitu sigma Fi kali Xi. Silahkan tulis di bawah. Hasil penjumlahannya tersebut dibagi dengan 40. Nah, itu adalah hasil perhitungan rata-rata. Jadi tabel tersebut dibuat rapi, kasih titik tengah dan frekuensi. Jadi itulah cara mencari rata-rata pada statistika. Oke, demikian video saya, semoga bermanfaat. Nanti kita akan bahas lagi setelahnya mencari modus dan median. Saya Wijaya dan pamit.